Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Kurniawan, dosen di Departemen Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan video bagian dari pembelajaran yang sedang berlangsung saat ini, yaitu mata kuliah Manajemen Data Pelayanan Kesehatan. Video ini merupakan salah satu bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Semoga video ini bisa memenuhi sebagai bagian dari penilaian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, eh, sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita bahas pada minggu lalu, ada dua agenda ya yang ingin kita bahas pada hari ini. Eh, Pertama, pengantar untuk manajemen data pelayanan kesehatan, kemudian kedua, materi tentang dasar manajemen data ya. Baik, teman-teman sekalian, ini learning objectives-nya. Setidaknya setelah materi ini eh, peserta diharapkan mampu ya, mengerti yang mendefinisikan manajemen data ya, dalam konteks pelayanan kesehatan ya. Kemudian kira-kira komponen apa saja ya. Menjelaskan dan mengidentifikasi jenis-jenis data kesehatan dan relevansinya dalam pelayanan kesehatan. Kemudian signifikansi dan dampak dari data pelayanan kesehatan ini terhadap kualitasnya gitu ya. Baik, ada tiga subpokok bahasan yang akan kita bahas ya pada sesi ini. Ini definisi dan konsep dasar manajemen data kesehatan, kemudian jenis data, kemudian signifikansinya terhadap pelayanan kesehatan. Baik, teman-teman sekalian, secara bahasa ya, kita lihat dari frasa manajemen data dan pelayanan kesehatan. Sebenarnya kalau kita kelompoknya ada tiga kelompok ya. Kalau kita penggal-penggal judul ini menjadi eh, tiga kelompok. Jadi ada manajemen, ya, itu satu kondisi sendiri, ya. Kemudian ada data, kemudian ada pelayanan kesehatan. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan manajemen terhadap data yang ada di dalam pelayanan kesehatan, kan begitu maksudnya. Oke, teman-teman, eh, kita lihat kira-kira apa itu manajemen gitu ya. Jadi manajemen itu kan merujuk kepada serangkaian aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, gitu ya, pemimpinan atau pelaksanaan, ya, kemudian pengendalian. Eh, jadi ada planning, ada organizing, ada leading ya, pelaksanaan, managing, ya, dan controlling. Nah ini manajemen. Ini secara definisi manajemen itu ini kira-kira. Nanti bagaimana manajemen itu kita korelasikan dengan data di pelayanan kesehatan. Jadi manajemen, bagaimana data itu tadi direncanakan ya, direncanakan bisa jadi nanti dikumpulkan, gimana processingnya, gimana nanti analisisnya, gimana dia nanti dikelola sampai ke bawah gitu ya. Kemudian bagaimana mengkontrol datanya. Nah itu yang akan kita lakukan. Kemudian ada data. Jadi data itu ya fakta mentah ya, bisa disebut fakta, eh, angka-angka ya yang bisa eh, eh, apa namanya langsung dibaca dalam artian langsung bisa diinterpretasikan gitu ya angka tersebut. Ada juga yang butuh diproses terlebih dahulu untuk menghasilkan informasi. Nah, jadi data juga menjadi elemen dasar dalam sebuah informasi ya. Kan data kemudian diproses menjadi informasi. Ada juga data yang bisa langsung menjadi informasi ya tanpa diproses terlebih dahulu. Angka-angka absolut tertentu gitu ya.
Nah, kemudian data dapat berasal dari pengamatan, pengukuran, ataupun dari pencatatan ya, atau rekaman. Nggak ada yang diukur, ya. Ada yang diobservasi, ya. Ada yang eh, berdasarkan pencatatan. Oke, kemudian pelayanan kesehatan. Kalau tadi ada manajemen data, sekarang pelayanan kesehatan. Apa itu pelayanan kesehatan? Yaitu serangkaian layanan yang diberikan kepada individu atau komunitas dalam rangka mempromosikan, ya, memelihara, monitor, atau memulihkan kesehatan. Ya, ini preventif, ya, kuratif juga di sana, rehabilitatif, gitu ya. Tapi tidak terbatas pada pencegahan penyakit, preventifnya, diagnosisnya, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan jangka panjang. Nah, pelayanan kesehatan ini dapat diberikan di berbagai setting, teman-teman. Mulai dari bentuknya klinik, ya, rumah sakit, ya, rumah pasien juga bisa, home care contohnya, ya. Kemudian profesional-profesional eh, tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, gitu. Misalnya dokter praktek mandiri, bidan, gitu ya, perawat, ahli terapi, dan seterusnya. Dan ini bagian dari pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu tidak selalu bentuknya di rumah sakit, primary healthcare, klinik, tapi juga bisa berada pada area-area yang sifatnya komunitas juga. Oke. Nah, kalau kita lihat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 ya tahun 2016, jadi fasilitas pelayanan kesehatan itu suatu alat dan atau tempat, ya, yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Jadi semua bentuk pelayanan ini yang disediakan baik dari pemerintah, masyarakat, termasuk swasta juga di sini, ya, itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Uh, Oke, apa saja jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia? Nah, kalau berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2016 ini, ya, jadi termasuk praktek mandiri tenaga kesehatan, dokter, gitu. Nah, kemudian puskesmas, ya, klinik, rumah sakit, apotek. Nah, apotek itu termasuk nih fasilitas pelayanan kesehatan. Unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal. Jadi optikal, yang umumnya didominasi oleh penyediaan kacamata, gitu ya, itu termasuk fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bukan dilihat dari toko jualannya saja, tapi juga termasuk eh, sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan menurut peraturan pemerintah ini. Jadi fasilitas pelayanan kedokteran untuk penuntut umum ini maksudnya pelayanan yang sifatnya di masyarakat, gitu ya. Dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, terapi, gitu ya. Apalagi banyak yang tradisional, totok darah lah apa namanya, gitu kan. Kemudian bekam, kemudian apalagi kira-kira yang sifat tradisional, ya, tapi memang teruji, gitu ya. Bukan kayak celup batu terus orang sembuh, bukan. Nah, itu bukan pelayanan kesehatan, itu eh, sugesti saja. Teman-teman ingat dulu kasus apa? Batu ajaib, eh, siapa di daerah Jawa? Ponari. Ponari, ingat nggak ada kasusnya Ponari? Teman-teman tahun berapa itu, ya? Mungkin seumuran teman-teman kali sekarang, ya. Itu ada yang cuma megang batu, masukin gelas, gitu ya, nah, sembuh gitu. Nah, kira-kira itu, tapi itu bukan bukan fasilitas pelayanan kesehatan. Itu sugesti-sugesti saja dari masyarakat, gitu ya. Itu tidak terbukti secara ilmiah. Tapi fasilitas pelayanan kesehatan itu yang terbukti, yang memang ada pembuktian ilmiah, ya.
Nah, setiap pelayanan kesehatan yang tersebut di sini nih wajib menyelenggarakan sistem informasi. Ini lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 46 tentang sistem informasi kesehatan, Vaskes ini ya 1 sampai 10 ini wajib dan harus gitu ya, harus menyelenggarakan sistem informasi kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan itu tidak selalu bentuknya elektronik ya. Setidaknya dia melakukan pencatatan ya, ada apa namanya registrasinya, siapa orangnya, kemudian kalau misalnya di optik ya mana data pelayanan kesehatannya, ya itu tadi namanya siapa dicatat dia dapat punya hasil diagnosa, misalnya kalau mata kacamata gitu ya, eh, apa identifikasinya. Dia minus kah gitu ya kan diberikan resep dan seterusnya. Nah itu termasuk yang dicatat. Nah jadi ketika kita berbicara pelayanan kesehatan tidak selalu yang melakukan sistem informasi kesehatan itu tidak hanya klinik, puskesmas, rumah sakit. Di lain yang lain itu yang tersebut sebagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ini juga harus menyelenggarakan sistem informasi kesehatan. Apa itu sistem informasi kesehatan isinya? Ya data, indikator. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita. Ada data, ada indikator. Oke. Nah, data kesehatan kalau konteksnya medis ya atau di pelayanan kesehatan setidaknya dia memiliki banyak sumber data ya. Data. Ada yang sifatnya berasal dari pemerintah, eh, ada yang bisa berasal dari literatur medis gitu ya, berasal dari electronic medical record atau electronic health record, eh, portal pasien, kemudian data administratif, ya. Data sosial media juga termasuk dalam data kesehatan, kemudian data dari search engine, biomedical research gitu ya, data genomik, ya, molecular research ya, data apa namanya sudah pada level molekuler gitu. Kemudian data dari wearable device ya, yang teman-teman pakai baik itu di dalam bentuk smartband, smartwatch gitu ya, itu termasuk wearable device. Ya, kemudian dari mobile phone, ya, kemudian medical imaging, radiologi, ronsen, laboratory reports, ya, kemudian data prescription. Nah, jadi data kesehatan itu merujuk kepada informasi yang terkait dengan kondisi kesehatan, ya, termasuk riwayat medis, hasil pemeriksaan, diagnosis, prosedur medis yang sudah dijalani, resep obat dan lain-lain. Artinya semua yang berkaitan dengan apa yang dia dapatkan dalam konteks kesehatan itu menjadi data kesehatan. Ya. Hasil pengukuran apa namanya, pengukuran aktivitas fisiknya termasuk juga pengukuran heart rate-nya yang ini dihasilkan dari wearable device tadi itu termasuk data kesehatan. Nah, kemudian kita berbicara manajemen data. Nah, teman-teman, jadi manajemen data itu merupakan proses ya, mengatur dan mengendalikan data mulai dari tahap pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan hingga penghapusan data. Jadi kalau dengan dunia digital sekarang mungkin data itu konteksnya bukan dihapus ya. Dulu pada saat masih physical data, berarti bentuknya kertas, itu ada namanya penghapusan. Dalam 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, jika berkas itu sudah tidak dipakai lagi, itu sudah boleh dimusnahkan. 5 tahun atau 10 tahun saya lupa. Itu sudah boleh dimusnahkan. Tapi kalau di dunia digital sekarang kan bukan konteksnya bukan dimusnahkan, di storage gitu ya, ditaruh di saja di apa namanya di ruang penyimpanan digital gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari konteks manajemen datanya, data collecting, ini agak buram ya gambarnya. Data collecting ya, kemudian ada proses, kemudian ada konteksnya penyimpanan dan keamanan datanya, kemudian pemanfaatan data dan analisis, kemudian diseminasi, ya, share and communicate,
Jadi konteksnya kan di sini mendiseminasikan. Jadi bagaimana nanti data tersebut digunakan, dimanfaatkan, dan disampaikan ke publik atau ke stakeholder-stakeholder tertentu gitu ya. Kemudian baru di-archive atau diarsipkan. Atau kalau memang sudah tidak relevan, dia menjadi history saja gitu ya. Bisa untuk eh, analisis lebih lanjut ya, atau tujuan-tujuan lain ya, atau bahkan dimusnahkan kalau sudah tidak relevan lagi. Tapi jarang kalau kita sudah berbicara data digital itu yang konteksnya dihapus gitu ya, atau di-delete. Nah, rasanya sayang karena masih bisa digunakan untuk data longitudinal mungkin, data cohort ya. Nih. Nah, kemudian kita berbicara data jenis data apa? Data kesehatan ya. Jadi ada konteksnya data klinis, teman-teman. Apa sih data klinis? Jadi data klinis itu berfokus pada informasi medis yang berkaitan dengan pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan pasien. Ya. Ini termasuk riwayat medis, ya, hasil pemeriksaan, ya, anamnesa, kemudian hasil diagnosanya, gitu, hasil laboratorium, data pencitraan, foto ronsen, MRI, ya, CT scan dan sejenisnya itu termasuk data data klinis. Ya. Kemudian resep, ya, kemudian catatan perawatan, ya, ini menjadi bagian dari data klinis. Nah, ada juga kelompok data kesehatan itu yang sifatnya data administratif, ya, yang isinya apa? Ada data demografisnya. Ketika dia apa namanya mendapatkan pelayanan, tentu demografisnya juga dicatat gitu. Data keuangan, ya, data asuransi, klaim, kemudian catatan kunjungan, ya, sifat administratif, kemudian imunisasi catatannya gitu ya, nah, riwayat sudah mendapatkan apa saja, ya, antigen yang sudah didapatkan, itu menjadi administratif. Nah, data operasional yang konteksnya mungkin lebih banyak nanti di ranah penyedia, provider ya, provider pelayanan kesehatan ini sifatnya data operasional, antara lain data SDM, ya, data inventaris, kemudian statistik penggunaan alat, data keselamatan ya. Sekarang kan lagi juga di banyak tuh mulai diangkat ya, isu patient safety gitu ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian logistik dan rantai pasok. Jadi teman-teman, jadi data layanan kesehatan itu tidak bukan data rekam medis saja, tapi juga termasuk administratif di sini. Kemudian data operasional juga menjadi bagian dari data layanan kesehatan. Nah, kemudian pertanyaan bagaimana kita memanage-nya ini gitu. Nah, apa signifikansi data ini dalam konteks pelayanan kesehatan? Jadi tentu kita pahami ya, data itu bisa digunakan untuk decision making ya. Jadi untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Selalu kan kita sekarang diarahkan evidence based policy. Jadi kebijakan-kebijakan yang memang didasarkan pada uh, bukti gitu. Evidence based treatment gitu ya. Nah, juga data layanan kesehatan tadi ya juga digunakan untuk pengawasan dan pemantauan pasien. Ya, untuk penilaian kualitas dan keselamatan, kualitinya, apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum? Gitu. Ada nggak terjadi apa namanya uh, kecelakaan atau apa istilahnya? Kalau di apa medisnya malpraktik dan seterusnya gitu ya. Tentu ini menjadi catatan-catatan yang menjadi perhatian ya. Dari mana? Dari data tadi. Kemudian dari data-data yang ada itu berbicara nanti untuk mengoptimalkan sumber daya. Ya. Berapa penggunaan, misalnya kunjungan pada season-season tertentu berapa gitu ya. Tentu nanti dioptimalkan sumber dayanya, bukan dimaksimalkan tapi dioptimalkan. Beda dengan istilah memaksimalkan dengan pengoptimalan ya. Bukan membuat
sumber dayanya semuanya keluar, tapi sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, pada apa namanya peak-peak tertentu sumber dayanya bisa maksimal ya. Pada peak tertentu apa namanya kondisi-kondisi itu bisa minimal karena sesuai dengan kondisinya. Nah, ini yang disebut dengan pengoptimalan sumber daya. Contoh kasus begini saja, kampus gitu ya, kampus. Eh, pada saat tidak ada penggunaan kelas ya, sumber dayanya listrik gitu ya, kemudian CS-nya tidak diarahkan ke sana karena nggak ada yang memanfaatkan ruangan itu gitu. Jadi sumber dayanya dioptimalkan dengan yang ada. Ketika kampus apa namanya eh, atau perusahaan-perusahaan terkena dampak COVID gitu ya, eh, banyaknya pengurangan gitu. Karena dia bukan memaksimalkan sumber daya, tapi memang mengoptimalkan. Kemudian data itu juga bisa digunakan untuk personalisasi perawatan. Eh, Per orang itu kan punya karakteristik khusus gitu ya. Nah, dengan catatan-catatan tadi, baik demografisnya, kemudian histori penyakitnya atau histori pelayanan kesehatan yang sudah dia dapatkan, dia bisa melakukan personalisasi perawatan tertentu. Nah, data dalam pelayanan kesehatan juga memiliki peran dalam penelitian dan inovasi, teman-teman. Ya. Eh, Tidak sedikit ya data pelayanan kesehatan itu ya sudah menghasilkan banyak apa riset gitu ya. Kemudian pengembangan-pengembangan ya, inovasi-inovasi dari data pelayanan kesehatan. Kemudian peningkatan koordinasi perawatan, feedback evaluasi diri gitu, peningkatan kinerja, kemudian manajemen kasus dan pengendalian biaya. Nah, biasanya ini di ranah klinisnya akan memunculkan namanya pathway gitu ya, clinical pathway. Jadi dari data tadi itu bisa membuat clinical pathway untuk kasus-kasus tertentu. Ya, sehingga tidak boros sumber daya nanti gitu. Oke, peran data dalam fungsi manajemen. Tentu dalam konteks perencanaan planning ya. Tadi ketika berbicara ada manajemen, ada data, ada pelayanan kesehatan. Nah, sekarang bagaimana data itu berperan dalam fungsi manajemen di pelayanan kesehatan gitu. Nah, contohnya pasti ya data itu konteksnya untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, ya, evidence based policy. Jadi sebelum menetapkan strategi ya, atau rencana, tentunya manajer memerlukan data tuh untuk analisis situasi, ya, potensi tantangan ya dan peluang yang mungkin muncul. Teman-teman, fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak sekarang ya tidak serta-merta menjadi pure konteksnya untuk kesehatan saja. Itu sudah uh, combine dengan bisnis ya, bisnis. Jadi bahkan bisnis kesehatan namanya. Jadi bisnis kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu tidak selalu murni murni untuk apa namanya ranah peningkatan kesehatan saja, tapi sudah masuk ke ranah bisnis di situ. Nah, karena tadi adanya ranah bisnis ya, data tadi itu banyak digunakan di level manajerial untuk pengembangan. Nah, saya ingat ada beberapa rumah sakit ya di daerah Jakarta itu sampai membeli namanya BI, Business Intelligence. Ya. Jadi aplikasi BI itu bentuknya Tableau. Salah satunya Tableau. Kemudian ada yang dikembangkan oleh IBM. Ya. Jadi eh, apa namanya? Judul besarnya adalah BI, Business Intelligence. Apa? Munculkan dashboard. Dashboard apa? Ya data-data tadi, indikator-indikator yang memang cukup strategik yang dia pantau gitu. Berapa yang masuk, berapa yang menggunakan asuransi-asuransi tertentu gitu ya. Nah, itu menjadi bahan untuk pemantauan di level manajerial untuk improve bisnisnya. Nah, untuk perencanaan, oh kalau gini kita bisa kembangkan strategis bisnisnya ke arah sana. Nah, seperti itu. Jadi tentu indikator-indikatornya sudah mereka tentukan apa saja kira-kira yang memang strategik untuk dilakukan pemantauan. Ya. Nah, namanya bisnis intelligence. Ujungnya isinya apa? Data. Data.
Nah, apa bentuk bisnis intelijen tadi itu, apa namanya, bentuk aplikasinya? Eh, Salah satunya itu Power BI gitu yang dikembangkan oleh si Microsoft gitu kan. Kalau teman-teman eh, bisa explore silakan. Eh, i- UI sudah melanggan Microsoft 365 ya. Kalian bisa gunakan itu. Ada salah satu paket di dalamnya itu Power BI. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan resource-resource itu gitu. Sayang, UI sudah melanggan eh, sekian miliar ya untuk kita bisa gunakan. Gunakanlah resource-resource tadi itu semaksimal mungkin, teman-teman. Banyak sebenarnya tools-tools ya yang bisa teman-teman gunakan to improve kompetensi sebenarnya. Ya. Jadi ketika teman-teman bisa tadi yang semacam Power BI tadi ya, itu dalam apa namanya, konteks bisnis intelijen ya, kalau software tertentu, terus itu salah satu kompetensi plus ya buat kalian gitu. Jadi tidak salah untuk bisa mengeksplor, menguasai ya, eh, area-area tertentu gitu. Nah, kemudian digunakan juga data itu untuk prediksi, forecasting ya, peramalan. Jadi data historis itu juga dapat digunakan untuk memprediksi. Ini kita pahami lah bersama ya. Eh, Apa namanya? Teman-teman kan sudah belajar manajemen dan analisis data gitu ya. Eh, jadi rasanya konteks forecasting ini sudah dipahami gitu ya, bagaimana melakukan regresi ya. Eh, Regresi linear itu kan konteksnya memprediksi gitu. Nah, data juga digunakan untuk penetapan tujuan ya. Dengan data yang ada, kira-kira tujuan kita ke depannya apa gitu. Mohon maaf, mic-nya masih apa mute. Jadi dalam konteks manajemen juga data itu berperan dalam pengorganisasian ya, organizing. Jadi dalam mengalokasikan sumber daya, kemudian mengoptimalisasi struktur organisasi gitu ya. Apakah perlu pengembangan, restrukturisasi, dan seterusnya. Oke. Lanjut, ini dalam pelaksanaan ya atau leading atau direction, eh, data juga digunakan untuk mengkomunikasikan. Jadi data memberikan informasi yang konkret yang dapat disampaikan kepada tim pelaksana, misalnya di pelayanan kesehatan ya, untuk meningkatkan pemahaman, motivasi kinerja dan seterusnya. Nah, juga untuk pengambilan keputusan ya, dalam situasi kritis, ketika ada masalah gitu, data memberikan dasar untuk membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi rasanya dalam konteks manajemen eh, tidak bisa dilepaskan dari data pada setiap tahapannya, baik dari tahapan planning, organizing, ya, eh, implementationnya, maupun dari sisi eh, controllingnya. Nah, teman-teman, dalam konteks kontrol ya ada dua terminologi yang memang selalu menempel di fungsi kontrol ini. Ada satu monitoring, ada satu lagi namanya evaluasi. Nah, monitoring ini selalu kita pahami sebagai evaluasi pada tengah proses gitu ya. Ya, kalau evaluasinya evaluasi berarti pada akhir. Kalau monitoring dia mirip evaluasi juga, tapi dia dalam konteks proses. Apakah on the track nih pelaksanaan program kita atau tidak? Nah, dengan memantau kinerja ya secara real time ya, manajer atau penanggung jawab nanti di organisasi dalam hal ini pelayanan kesehatan dapat membandingkannya dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Apakah kegiatan program ini sesuai dengan standar atau tidak? Capaian-capaiannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau tidak gitu ya. Nah, dalam konteks pengendalian data juga digunakan nanti untuk feedback ya, koreksi. Data mengungkapkan area misalnya di mana kinerja mungkin kurang dari standar. Ada indikator-indikator tertentu yang capaiannya masih rendah dari target gitu ya. Nah, sehingga nanti dengan
Nah, fungsi monitoring, controlling ini kita bisa nanti memberdayakan sumber daya untuk mencapai indikator-indikator tertentu. Jadi pada area-area tertentu butuh penguatan. Nah, sehingga apa yang perlu dikuatkan. Nah, kemudian dalam pelaporan ya. Jadi data ini juga digunakan dalam fungsi kontrol, pengendalian untuk melaporkan. Jadi laporan itu berbasis data, memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang telah dicapai, area mana yang melakukan perhatian. Oke, teman-teman sekalian, ini eh, terkait dengan peran data ya dalam manajemen pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita kaitkan dengan fungsi manajemen, data itu setidaknya berada pada setiap tahapan manajemen. Manajemen yang mana? Manajemen di pelayanan kesehatan. Apa saja komponen manajemen itu? Manajemen itu ya tidak lain dan bukan ya ada area planning, organizing, kemudian implementasi seperti apa, kemudian pada fungsi kontrol seperti apa. Jadi data ini berputar di situ. Ya, karena sekarang diarahkan pada pelayanan kesehatan, jadi mau tidak mau kita juga mengarahkan fungsi data ini dalam konteks pelayanan kesehatan seperti apa. Jadi perannya dalam fasilitas pelayanan kesehatan atau pelayanan kesehatan eh, area manajemen gitu ya. Baik, sampai di sini silakan jika ada tanggapan atau pertanyaan silakan.